Oke, sekarang jam mau setengah 6 ya. Jadi mumpung ortu pergi, gue udah bangun jam segini. Masih gelap sih langit di atas ya. Jadi gue di sini mau ngedokumentasiin. Ini kan laptop kentang ya, lu bisa lihat sendiri ya. Di sini kita pakai AMD A4 ya. Nah, tuh. Jadi kalau bisa dilihat di sini juga nih AMD A4. Jadi ini kentangnya minta ampun ya, ini 2 core 2 thread, eh, terus base clocknya 2,3 dan turbonya pun gak beda jauh ya di 2,6. Jadi cuma ekstra 300 MHz. Itu pun kalau kita tahu prosesor ini bisa sanggup sampai suhu 90 derajat, tapi sama Lenovo kayaknya dibikin limit ya. Jadi di suhu 70 derajat dia bakal throttling gitu ya. Ya, jadi di sini kita pakai Radeon R3 juga ya karena ya ini bawaannya sih. Nah, jadi mungkin ada satu hal yang aneh di Radeon R3 ini yaitu memory size-nya. Gue nggak tahu apakah ini normal atau enggak gitu ya. Soalnya kebanyakan Radeon R3 gitu ya, kebanyakan laptop yang sama yang pakai CPU ini, itu biasanya walaupun di upgrade RAM, jadi gua udah upgrade RAM, mungkin lu mau lihat videonya ada gitu ya, mungkin bakal gua kasih di atas ya, lu tahu di mana gitu ya, gua taruh di rekomendasi. Nah, jadi gua udah upgrade RAM-nya. Ini kalau kalian bisa lihat di sini 8 GB. Dan ya, ini performanya sih naiknya jauh banget ya pas gua upgrade RAM, dan gua nggak ngerti gitu ya. Nah, mungkin kalian ngelihat di sini ada yang aneh yaitu dual channel. Iya, dual channel. Padahal kalau kita mau lihat gitu ya, kalau kita mau lihat di sini slotnya cuma satu. Iya, slotnya cuma satu. Tapi kenapa di sini bisa kebaca dual? Gua nggak tahu apakah ini salah baca atau mungkin ada sistem yang bisa bikin satu slot RAM itu jadi dual channel. Gua nggak tahu. Tapi ini kebacanya dual. Terakhir gua lihat ini single. Sebelum gua upgrade ini single channel. Nah, ini yang bikin gua bingung gitu ya. Kenapa laptop gua bisa performanya bisa lumayan naik gitu ya dari 4 GB ke 8 GB. Tapi kalau lu nonton yang namanya Jared Text gitu ya, Jared Stack. Nah, itu udah pernah dibahas di Lenovo Legion 5 gitu ya. Dimana RAM itu juga ngaruh untuk satu RX8 dan satu RX16, satu R kali 16 dan satu R kali 8. Jadi RAM yang gua pakai di 4 GB tuh merupakan RAM 1R kali 16 yang mana itu bakal jadi lemot banget gitu ya. Mungkin lu lu kalau lihat live streaming gua lu bisa lihat di deskripsinya sebelum gua upgrade RAM. Cari aja video-video lama gua di deskripsinya. Itu gua apa namanya? Gua tulisnya satu RX16 karena emang gua udah bongkar nih laptop dan gua udah baca gitu ya. Mungkin nanti bakal gua kasih gambar foto memorinya, foto RAM-nya di sini. Nah, dan sekarang gua upgrade jadi ini gitu ya. Nah, eh jadi gua upgrade dari 4 GB 2666 jadi 8 GB 2400. Mungkin kalian bisa bilang ini downgrade ya dari 2666 ke 2400, tapi kenyataannya karena limitasi dari prosesornya, jadi dia cuma jalan di 2133. Nah, mungkin kalau kenapa gue nunjukinnya CPU Z bukan task manager, karena task manager itu merupakan hal yang paling mudah, karena task manajernya bisa diedit coy gitu ya. Jadi karena kenapa gua nggak ngasih tahu gitu ya, karena lu lihat sendiri gitu ya. Ini gua masih ngakak gitu ya, bisa diganti nama prosesornya gitu ya jadi Ryzen 9. Padahal Ryzen 9 mana yang pakai 2 core gitu loh. Lu lihat aja tuh 2 core 2 thread kan. Terus GPU-nya ini apalagi nih, ini ilegal parah ini cuy. Intel Iris Xe bangke, bangke bisa gini lah. Aduh, lawak emang. Ini makanya kenapa gua nggak ngasih task manager walaupun dia merupakan hal yang paling gampang untuk menunjukkan spesifikasi laptop, tapi
ini bisa diubah sebenarnya. Jadi kalaupun gua misalkan rakit PC pakai Ryzen 3, ini bisa gua ganti jadi i7 7700K gitu kan. Wah, udah punya PC dari lama padahal gua baru rakit gitu kan. Aduh, udahlah. Ya jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi gua pun pas upgrade RAM, kalau lu lihat video gua mengira yang tersedia bakal jadi 7,4 giga. Jadi kan aslinya kan eh, kalau kita pakai RAM 4 giga itu kan yang tersedia kan 3,4. Jadi kalau kita pakai logika, kita upgrade RAM ke 8 giga, berarti yang tersedia tuh 7,4 karena 500 megabyte-nya, 512 lebih tepatnya, itu bakal dipakai sama si GPU-nya alias Radeon R3. Jadi jangan lihat Iris Xe-nya ya, tapi lihat Radeon R3-nya gitu ya. Nah, cuma karena gua upgrade RAM, ini angkanya jadi funny number, lihat 6,9. Teman-teman gua pada ngetawain ini. Yang nggak tahu nih Lenovo yang nyeting gitu loh. Gue nggak tahu kalau produsen lain selain Lenovo gitu ya, mungkin Asus atau Acer atau mungkin HP, gue nggak tahu apakah kalau dia di upgrade RAM dia masih di 512 mega, nggak tahu juga gitu ya. Tapi intinya pas gue upgrade apa namanya, upgrade RAM, ini si GPU-nya, integrated graphics-nya, dia juga ikutan naik VRAM-nya gitu ya, jadi 1024. Dan bisa dilihat di sini juga ya. Ya makanya, tapi gua waktu di video itu agak kesel gitu ya. Kenapa gua butuh VRAM 1 giga karena 512 tuh cukup gitu ya. Tapi setelah gua pikir-pikir, make sense juga dinaikin gitu ya. Karena yang pertama, walaupun cuma dikasih 7 giga, ini anggapannya 7 giga ya, bukan 6,9 kalau kita buletin. Walaupun gua dikasihnya 7 giga, tapi gua nggak bisa menuhin itu memori gitu ya. Gua nggak bisa menuhin itu RAM. Jadi gue udah buka 10 tab Microsoft Edge dan penggunaan RAM-nya mentok-mentok di 70 sampai 75. Dia nggak pernah nyentuh 80. Cuma buka browser sama Discord gitu ya. Jadi make sense juga kalau misalkan RAM-nya nggak kepake, ini dipakai buat VRAM gitu ya. Dan yang kedua, ini yang bakal gue tunjukin. Ini juga berhubungan apakah laptop ini bisa main game yang katanya berat ya. Game yang katanya berat, apalagi di jagat review sering ditunjukin gitu ya. Ini game berat banget. Terus kalau misalkan lagi ngelawan monster, ya lu tau lah ini game apa gitu ya. Katanya bakal ngelek-ngelek, tapi di laptop ini konstan anjir. Kayak nggak ada frame drop pas ngelawan monster, aneh kan anjing. Jadi eh lebih baik buat VRAM, dan ini sangat berpengaruh kepada game yang bakal dimainin nantinya gitu ya. Jadi eh ya emang sih ini kayaknya gara-gara VRAM-nya naik gitu ya, dan mungkin karena dual channel ini juga gitu ya. Gua nggak ngerti loh. Satu slot bisa dual channel, the hell? Excuse me. Gua sulit diterima pakai otak gitu. Gua yang udah belajar belajar PC dari 2020, gua taunya kalau lo mau dual channel ya lo butuh dua slot gitu ya. Cuma gua nggak tahu kenapa satu slot ini bisa gitu ya. Heran gitu. Jadi ya eh, karena VRAM-nya naik gitu ya. Ini sangat berpengaruh kepada game yang kita mainin gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat sekarang ya, ini keburu penyimpanan gua habis, kartu SD gua tinggal sisa 2,5 giga, jadi gua harus hemat-hemat gitu ya. Ya, jadi eh, kita kita bakal biarin task manajernya kebuka gitu ya. Nah, kita bakal coba ya, ini kita bakal bilang ini gamenya Genshin Impact gitu ya. Jadi gua udah download, eh, ini karena temanya hitam jadi ya. Jadi gua sebenarnya udah mainin ini game pas pakai RAM 4 giga. Dan lo tahu experience-nya kayak gimana? Kayak setan asli. Gue cuma dapetin 5 sampai 10 fps. Itu pun di settingnya 1366 kali 768 ya. Jadi itu full screen, dan itu 5 sampai 10 fps gitu ya. Oke, bentar. Tuh. Nah, jadi
Jadi emang waktu gua pakai RAM 4 GB itu nggak playable, tapi setelah gua mainin game selain Genshin Impact seperti House Flipper, gua gua udah tahu masalahnya apa. Yang seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, ini masalah VRAM. Jadi karena dia VRAM-nya naik gitu ya, VRAM-nya jadi 1 GB, ini berpengaruh banget gitu loh. Karena House Flipper pun gue cuma dapetin, gue paling rendah tuh lihat 3 FPS malah ya. Itu sambil gue gerak-gerakin loh itu kameranya, mouse-nya gitu ya. Jadi ternyata itu kenapa FPS-nya bisa segitu karena limitasi VRAM gitu ya. Jadi mungkin kalau kita sekarang ngebahas RTX, mungkin kayak ya kenapa orang-orang pada ngehujat RTX 3050 Ti bilangnya masih bagus 1660 Ti ya karena VRAM gitu loh. Ya cuma gue sebenarnya VRAM 4 GB tuh udah cukup banget gitu ya, karena gue main di 1080 per rata kiri udah happy cuy. Gue asa pointless gitu loh kalau gue lihat apa namanya rata kanan gitu. Gue tahu grafiknya bagus gitu ya, tapi buat apa juga gitu loh. Lu jarang perhatiin detailnya gitu loh, itu aja sih. Jadi gue sebenarnya main 1080 per rata kiri, bahkan 720p gitu ya. Gue udah pernah main nih 720p di TV gua di sana gitu ya. Jadi gue udah main Genshin Impact-nya di TV di resolusi yang sama kayak layar laptop ini, dan ya gak burik-burik amat gitu ya. Padahal TV gue tuh 32 inci gitu loh. Tapi nggak kerasa burik gitu sama mata gue. Jadi gue dikasih GTX 1050 Ti main di 720p udah seneng gue anjir. Rata kiri lagi. Jadi ya mari kita buka ya. Eh, jadi ini gue buka langsung dari aplikasinya. Gue nggak pakai launcher karena sebenarnya bisa aja. Cuma gue nggak tahu apakah ini bakal dianggap sama lu tahu siapa bakal dianggap ini eksploitasi, gue nggak tahu. Tapi masalahnya kalau gue pakai launcher network error mulu, ngeselin anjing. Bilangnya kesalahan jaringan, tapi kalau gue buka langsung dari appnya bisa gitu loh, ada jaringannya. Aneh kan? Jadi ya ini masih pagi-pagi dan kita bakal ngopi dulu ya. Ini ngopinya mana woi? Nah ya, jadi kita bakal ini. Jadi ini gue pun bingung loh pas pas gue upgrade ke RAM ke 8 GB. Nah, lancar anjing di resolusi ini kagak jelas gitu loh. Kok bisa gitu loh. Padahal gue cuma upgrade itu tukar tambah RAM dari 4 ke 8. Dan pas gue pasang, gue startup, gue nyoba beberapa game, kok beda gitu experience-nya sama pas pakai RAM 4 GB gitu ya. Bahkan GTA 5, ya ini GTA 5, gue udah pernah main GTA 5 di laptop ini ya. Itu sebenarnya bisa, cuma dia bottleneck sama CPU-nya gitu ya. Makanya kenapa orang-orang pada ngehujat AMD A series gitu ya, kayak A4 bahkan sampai A12-nya pun kenapa dihujat gitu ya. Itu karena ya lu tahu sendiri gitu ya. CPU-nya tuh bottleneck parah sama IGP-nya atau APU-nya. Dan ini merupakan salah satu kasusnya gitu ya. Ini kasus paling gampangnya. Jadi seandainya AMD A4 ini CPU core-nya 4, jadi 4 core 4 thread. Ini sebenarnya bisa main GTA 5 asli. GTA 5 rata kiri itu masih bisa gitu loh. Kalau CPU-nya tadi seperti yang gue bilang dia 4 core. Ini karena CPU-nya 2 core, kayak setan anjir. Itu mapnya belum kerender. Padahal pas gue lihat ini kan gue main GTA 5 kan di Windows gitu ya. Gue main GTA 5 tuh di bukan di full screen tapi di window. Gue bisa ngelihat task manager dan penggunaan Radeon R3-nya gitu ya, Radeon R3-nya itu cuma 30% untuk 3D-nya. Itu ringan banget buat GTA 5. Gua pun bingung. Perasaan gua baru aja main game berat. Tapi kenapa penggunaan GPU-nya 30% dan penggunaan CPU-nya mentok 100%? Aneh kan? Jadi, ya ini bottleneck gara-gara CPU-nya. Mungkin kalau CPU-nya 4 core 4 thread atau mungkin minimal 2 core 4 thread, gua yakin
Radeon R3-nya bakal bisa dipakai lebih gitu ya. Ini udah merupakan kasus bottleneck gitu ya. Jadi karena CPU-nya nggak bisa ngasih data ke GPU, nggak bisa ngasih info ke GPU secara cepat, jadinya mapnya nggak kerender. Karena lu tahu GTA 5 tuh game ngebut juga gitu loh. Lu pakai sports car gitu ya, lu pakai supercar di situ ya, lu ngebut di jalan tol. Jadi CPU tuh emang harus cepet ngasih info ke GPU biar bisa di render. Tapi bahkan gua lagi jalan kaki aja pakai si Franklin. Lu tau lah, mapnya ngilang-ngilang gitu ya. Bahkan rumahnya invisible ya Tuhan. Rumah Franklin gua baru baru aduh. Terus pas misi yang ngejar si Balas itu gue udah tahu balasnya di mana karena gue udah nonton storynya. Tapi gue nggak pernah nonton story kalau pakai laptop ini. Udah kelihatan jelas keretanya ngebug. Keretanya belum di render tapi si D-nya D itu kalau nggak salah si Balas itu kalau lu nonton main GTA 5 lu tahu gitu ya. Itu udah kerender sama si laptopnya gitu loh. Jadi ya ini loadingnya agak lama. Jadi setelah upgrade RAM, gue rencananya mau upgrade SSD gitu ya. Laptop ini punya satu slot M.2 PCIe Gen 3 by 2, jadi ini kali 2 bukan kali 4, bukan yang full speed. Jadi mungkin gue bakal pakai Adata SX 6000 Lite karena itu juga pakai PCIe kali 2. Karena ya gua ngapain sih beli SSD yang kali 4 gitu ya, Gen 3 by 4, buang-buang duit cuy gitu ya, karena laptopnya bakal ngelimit gitu. Jadi ya mungkin gue bakal beli yang 128 atau 256 karena eh, nggak tahu ya, gue yang bakal gue pasang di SSD tuh dikit sih gitu ya. Anggaplah gini, Windows 10 tuh bakal gua kasih 60 giga space. Itu pun belum kepake semua ya. Jadi Windows 10 bakal gua kasih 60 giga. Habis tuh untuk aplikasi kayak Photoshop, Photoshop tuh 3 giga gitu kalau nggak salah. 2 ya. Photoshop 2 giga. Nah nih, ini masih bisa gitu loh, masih playable. Oke, kita bakal ngomongin dulu SSD-nya ya. Jadi jadi mungkin Photoshop 2 giga, Premiere Pro itu 3 giga seingat gua. Oke, jadi tadi memorinya habis, penyimpanan gua habis. Seperti yang gue bilang tadi, kartu SD gua sisa 2,5 giga, tapi tadi gua mau transfer file nggak bisa gitu ya. Bacanya lama, biasalah SanDisk gitu ya, udah bayar mahal tapi kayak gitu ya. Jadi gua akhirnya memutuskan untuk ngapus beberapa video yang gak penting. Contohnya video gua lagi mindahin bibit tomat itu gua hapus karena itu udah nggak penting lagi. Pelajarannya babnya udah selesai gitu ya. Itu file sekolah intinya. Jadi kita ganti buat file ini sekarang yang gua rekam. Jadi ya mungkin lo bisa lihat penggunaan GPU-nya. Ini merupakan salah satu game yang bisa memanfaatkan GPU secara penuh, dan lo bisa tahu kenapa kita butuh VRAM 1 giga. Lo bisa lihat ya, kenapa kita butuh VRAM 1 giga dan kenapa dia bisa lancar gitu ya. Ini gue lagi buka Genshin gitu ya, dan Discord ya, dan kita bisa lihat penggunaan RAM-nya ya 83% gitu ya. Nah itu harap 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 diingat ya, ini bukan Iris Xe beneran, ini gua edit gitu ya. Ini aslinya Radeon R3 gitu ya. Harap diingat gitu ya. Jadi jangan expect Iris Xe main di 1080p medium, enggak gitu ya. Ini Radeon R3, harap diingat gitu ya. Oke, tadi kita kepotong pas gua bilang SSD 128 itu. Jadi SSD 128 itu kan yang tersedia biasanya 120 ya. Gitu ya, yang bisa kepake itu 120 dari 128 ya. Jadi mungkin untuk OS mungkin Windows 10 ya 40 giga atau 8. Gua nggak butuh 60 ya. 40 giga bisa. Habis itu software content creation kayak Vegas, Photoshop tuh bisa lihat di sini nih. Nih softwarenya Vegas, Photoshop, OBS. Mungkin bakal gua taruh juga di SSD dan itu mungkin bakal makan
space sekitar 20 giga untuk semuanya. Ini termasuk termasuk apa namanya, Adobe Premiere dan Adobe Media Encoder gitu ya. Ini gue butuh banget karena ini AMD tolong lah ya dioptimalkan gitu ya. Asli ini dipakai ngedit nggak enak banget gitu loh. Gue tahu ini dua core tapi harusnya bisa 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 lancar gitu ngeditnya. Ini ada decoder, ada encoder gitu ya. Tapi nggak bisa dipakai gitu. Sialan emang AMD ya. Ini makanya gue merasa tertipu gitu ya. Jadi kita balik lagi ke Genshin-nya ya. Ya jadi bisa dilihat di sini lancar gitu loh. Tuh. Ini di sebuah laptop 2 core ya. Bisa lancar cuy. Gua nggak ngerti dah. Ya ini jalannya kemana lagi gue lupa anjir. Gua lupa jalannya mana, bentar-bentar. Ini di mana kita sekarang? Oh iya lewat sini. Agak susah ya main satu tangan gini. Bentar anjir, di mana intinya? Asli main pakai touchpad makin ngaco dah. Oh, kesini deng. Iya iya. Jadi lo bisa lihat settingan grafik yang gua pakai gitu ya. Ini masih bisa lancar. Padahal gua main tuh di grafiknya, lo bisa lihat tuh. Tolong lah ya, gua baru join ini, tolong aja ya. Ya jadi eh, kita main di 1366 kali 768 ya. Terus kita main di render resolutionnya 6. Kenapa 6? Karena kalau satu nge-lag gitu ya. Nih. Jadi kalau misalkan render resolutionnya di satu, dia bakal nge-lag gitu ya. Tapi ingat, ini laptop bisa gue bilang harganya 4 jutaan gitu ya pas gue beli. Dan dia bisa main game ini di render resolusinya 0,6 tuh udah seru ya, udah bagus gitu loh. Gue nggak ngarep banyak, cuma upgrade RAM dan semuanya bakal baik-baik aja. Mungkin kalau kita matiin anti aliasingnya, kita off, dia bakal jadi burik gitu ya. Cuma kalau kita ubah ke TAA minimal ya, kita ubah ke TAA, dia nggak burik-burik amat. Dan ini kita bikin rata kiri gitu ya. Dan emang settingan yang defaultnya itu ya lowest gitu ya. Lu bisa lihat di sini lowest default gitu ya. Jadi gua nggak expect game dengan engine Unity itu bisa lancar gitu ya. Dijalanin di laptop sampah ini gitu ya, bisa gue bilang. Karena gua main Unreal Engine di sini kayak anjing ya gitu ya. Gua fuck you Unreal Engine gitu ya, keselin gitu loh. Ya bukan salah Unreal Engine-nya juga, salah laptopnya gitu ya. Situnya aja yang nggak kuat, cuma tetap aja gitu ya. Nggak bisa kah bikin platform yang engine yang friendly sama laptop kentang gitu ya. Karena nggak semua ekonomi orang tuh bagus gitu ya. Mentang-mentang lu bikinnya pakai Quadro gitu ya, bukan berarti semua orang punya Quadro gitu ya. Tolong ya, harap diingat itu. Jadi ya, nah, mungkin gue bakal pakai mouse di sini. Mouse gue kemana? Oh ini. Oke. Ya jadi eh, bisa dilihat di sini lah ya. Ini lumayan playable lah ya. Mungkin kita bakal taruh di sini. Shit. Salah. Oke. Nah, jadi ya ini playable sih ini. Dan ini pas gua ngelawan monster tuh gimana ya? Nggak ada perbedaan gitu, nggak ada frame drop gitu. Jadi kalau mau gua bilang ini juga nggak juga sih.
Dan ya, gue lihat beberapa orang ada yang main ini di RAM 4 giga sambil record, katanya playable gitu ya. Katanya playable, tapi ya tapi nggak tahu kenapa untuk laptop gua itu nggak playable gitu ya. Waktu cuma dapat 5 sampai 10 fps, tapi setelah upgrade RAM ya mungkin dengan konfigurasi dual channel yang nggak ngerti kayak gimana gitu ya. Ini masih anjir, gua masih masih nggak kepikiran loh. Apa ya gue bilang? eh Apa namanya? Masa kita pakai satu slot gitu ya? Kita cuma pakai satu slot RAM, kita upgrade dari 4 ke 8, dia bacanya dari single ke 2 loh. Gua nggak ngerti loh gitu loh. Nah, ini membuktikan kenapa dua core-nya bottleneck juga sih sebenarnya. Jadi ini walaupun playable tapi dia belum loading. Jadi kalau kalian udah main di game, lu tahu di sini ada gerobak. Nah, kan bukan gerobak tapi kayak meja gitu ya. Dan baru keren sekarang. Ya, kehebatan AMD A4 gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa expect banyak gitu ya. Karena ya lu tau lah gitu ya. Tapi ya untuk ukuran segini ya oke lah. Wait, hujan? Bentar.